Oke, Anda kembali di dua sisi. Saya ingin ke Bung Pange. Tadi kan terputus tuh ya ketika membicarakan line up yang menurut Anda ideal dari versi Anda nih. Tadi kita mulai dari line up belakang dulu biar lebih jelas karena tadi terpotong. Ya, harapannya kita bisa lihat Jay Izes, Jocelyn Hübner, sama Rizky Ridho main di situ. Tiga ya? Tiga. Lalu di depan, di tengahnya itu kita harapkan Tom Hay sama Joey Pelupesi. Oke. Lalu di posisi kedua wingback ini kita, kalau saya pengennya main pakai tiga ya, tiga di belakang ya. Di kanan Kevin Dix, di kiri kalau fit Calvin Verdong. Okay. Ya. Ricky Kambuaya juga harus main, ada di tengah. Oke. Di depan ya, kalau Ola Romani harapannya Ola Romani fit ya. Kemarin dia masuk sebagai pemain pengganti 2 peluang tuh dia dapatkan. Oke. Sama satu lagi antara Ragnar atau Emiliano Jonathan salah satunya. Oke. Nah, saya ingin ke Bang Toel nih, Bung Toel. Bung Toel. Ini ketika melihat apa yang disampaikan, ini versinya Bung Pange. Line up yang ideal menurut Bung Pange. Anda setuju dengan ini? Silakan, Bung Toel. Oke. Tadi kiper siapa? Martin Pas kan? Ya. 3 center back nggak masalah. Buat saya itu makanya selalu saya tanya apa maksud pertanyaan itu. Tapi tadi kasih wingback siapa? Kevin Dix di kanan. Oke. Kiri Verdong Verdong. sehat di kiri. Berarti Verdong sehat. 2 di tengah Haye sama Pelupesi. Betul. Berarti depannya Kambuaya, Miliano ya. Miliano. Satu lagi. Ole Romani kalau fit kondisinya. Ole Romani masuk 65 sih oke kemarin ya. Makanya perhitungan pelatih kan selalu beda. Apakah dia bisa mulai dari starter? Kalau motivasinya gede sih, ya oke lah boleh itu. Boleh itu. Tapi berarti mendekati ideal ya? Enggak. Kita nggak bisa bilang kita klaim ideal. Oke. Gitu. Tapi setidaknya itu bisa lebih baik begitu ya? Karena frame yang terpaku pada benak kita. Sehingga seolah-olah perubahan itu sulit. Saya mau bilang begini misalnya, cara berpikir. Ini bukan soal kebenaran. Anda punya amunisi, datang Miliano, wing kanan. Jacob Sayuri punya karakter attacking yang kuat gitu loh. Tapi pemain nasional kadang punya karakter lain juga. Pernah juga dicoba Jacob Sayuri sebagai wingback kanan gitu loh. Jadi kalau frame-nya gini loh, aku mau karena ini pertandingan final lawan Arab sama Irak, aku mau menang. Aku punya Miliano, aku punya Yakob, aku mau mainkan dua-duanya. Tapi yang gagal kan covering dari Pelupesi dan Maklok untuk nutup ketika counter attacking kalau Yakob sama Miliano variasi di depan. Jadi ini bukan soal benar salah. Ini bagaimana jabaran taktikal itu bisa dimainkan. Makanya kemarin itu sebetulnya dari sisi gambaran sepak bola, kita kalah technical, kita kalah taktikal, kita kalah mentality juga. That's it. Kita bisa ngomong itu. Tapi peperangan belum selesai. Kan 2 pertempurannya, lawan Arab sama Irak. Jadi ini yang harus dijaga gitu. Lakukan aja yang terbaik, menang aja. Kalau saya nggak mau ngomong, jadi kita harus menang, nanti Irak sama Arabnya. Nggak usah kita pikir yang di luar kontrol kita. Yang bisa kita kontrol apa? Kita harus menang lawan Irak. Persoalan Arab sama Irak nanti bagaimana nggak usah kita pikirin. Nah harus menang lawan Irak itu kan berarti harus ada strategi yang diubah ketika kita melihat permainan Indonesia melawan Arab saat ini, Bung Toel. Jadi kalau kita nggak mau sok tahu masuk ke area teknis yang sangat teknikal sekali, kita mau bilang bahwa kesalahan-kesalahan itu jangan terjadi lagi. Mentalitinya harus lebih bagus. Kehati-hatian ketegangannya harus berkurang supaya nggak banyak ragu-ragu. Kan saya bilang indikatornya first startnya jelek loh, first controlnya jelek loh, banyak loh, terutama di awal-awal. Oke, saya ke Bang Peri dengan line up yang seperti itu tadi dan melihat karakteristik dari pemain-pemain yang akan mengisi nanti untuk melawan Irak. Anda melihat itu bagaimana? Saya rasa saya setuju juga ya dengan 3 center back, ada Ridho, ada Injes dan ada Hübner. Di sayap wingback kanannya ada Verdong kalau sehat. Mudah-mudahan besok dia bisa turun sehat. Mudah-mudahan ya. Dan di kanannya ikut ya katanya. Dan di kanannya ada Dix, di tengahnya ada Haye dengan Pelupesi. Dan satu mungkin kalau Ricky Kambuaya kalau saya lihat kemarin mungkin di bawah formnya. Saya rasa ini saya lebih tertuju kepada Orat Mangun. Orat Mangun yang selama ini dia belum pernah dimainkan ya oleh Patty Kluivert ya. Dan di depannya ada Ole dan Jonathan. Saya rasa untuk di depan ini 3 pemain ini sangat berbahaya. Seandainya kemarin kalau ini 3 ini turun, itu saya rasa ada kemungkinan bisa berubah. Ya karena kalau dilihat kemarin kalau tiga pemain ini turun, mungkin pemain bawah Arab itu tidak bisa bermain leha-leha. Ya mudah-mudahan besok mereka bisa turun. Dengan formasi ini saya rasa besok bisa mengatasi Irak. Andaikan. Karena apa?
Karena di 3-4-3 ini kita kan bermain, berarti kita bermain bertahan dan mengandalkan counter. Ini juga kita harus lihat di transisinya dari bertahan dan ke menyerang, dari menyerang ke bertahan itu bagaimana untuk biasanya. Di sini saya lihat Perdong selalu suka bermain dengan itu. Begitu juga dengan Kevin Dix. Pada saat Perdong dia untuk membantu serangan lewat sayap, ini Bang Peri. Ya. Oke, ini karena waktu kita yang sudah sangat terbatas, kredit title sudah masuk. Saya ingin tanya prediksi skor ketika tadi dengan apa yang disampaikan, line up yang disampaikan, dan nanti sesuai dengan koreksian dari Bung Toel, kita ubah semuanya, mindsetnya kita ubah, mentalitas dan seterusnya. Prediksi skor, ini singkat saja. Masing-masing narasumber saya ingin tahu. 1 aja. 1-0. 1-0 ya. Menang. Menang Indonesia. Tapi ya mudah-mudahnya. Untuk Indonesia ya. Ya untuk Indonesia. Sedikit Bung Pange, prediksi skor. Skor terserah, yang penting menang. Skor terserah, yang penting menang. Oke. Bang Ucup, izin. Ya insya Allah menang. Skornya ada? 2-0 lah. Oke. Biar lebih happy. Walaupun nggak yakin ya. 2-1 untuk Indonesia. 2-1 untuk siapa? Bung Untuk Toel? Indonesia dong. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia dong. Oke. Ya. Enggak, harus, kalau Bung Toel harus diyakinkan dulu. Oke. Baik. Terima kasih. Terima kepada kasih. seluruh Tapi narasumber kita tidak ada yang mustahil ya. Betul. Apapun itu nanti akan terjadi nanti di lapangan. Betul, dan itu yang akan kita lihat apa yang menjadi pembicaraan line up. Boleh ke depan semua narasumber kita apa yang menjadi prediksi line up yang disampaikan oleh Bung Pange, kemudian apa yang disampaikan Bang Ucup. Termasuk kritik, mindset, evaluasi, betul yang disampaikan juga oleh Bung Toel ya. Dan teknis-teknis tadi yang disampaikan oleh Bung Peri ya. Ini dapat menjadi masukan dan semoga ada perbaikan nyata melawan Irak karena ini adalah laga hidup mati sebenarnya ini melawan Irak besok. Oke. Akhir kata, kita sudah selesai. Demikian Dua Sisi pada hari ini. Saya Dika Nugroho dan Ferdi Ilyas pamit undur diri. Saksikan terus Dua Sisi setiap Kamis pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.